Ibu Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nabire, Pak Kiai Imam, Pak Ustadz Amin, sahabat saya Pak Sumardi ya, Kepala Kelurahan selaku Kepala Pemerintahan Lingkungan Kelurahan Girimulyo, para ketua-ketua RT, warga masyarakat Kelurahan Girimulyo yang saya hormati. Saya mau cerita sedikit tentang kejadian kemarin siang, bahwa karena saya juga warga Girimulyo lama, maka saya panjat gunung Kalinabires itu untuk saya pergi cek untuk kebun saya. Jadi sebetulnya saya ini juga warga masyarakat Pak Kusno. Jadi dulu saya sempat tinggal di Girimulyo dan juga rumah orang tua saya masih ada. Itu sekedar juga untuk saya memperkenalkan bahwa saya juga warga Girimulyo. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan daripada warga Girimulyo, di mana pilkada Nabire yang sangat luar biasa. Kita memilih bupati dan wakil bupati hanya satu pasangan, tapi pilkada 5 kali. Yaitu di tanggal 9 Desember, tanggal 14 Desember rekomendasi Bawaslu kita PSU 14 TPS, kemudian 9 TPS, kemudian Mahkamah Konstitusi putuskan kita kembali PSU tanggal 28. Bawaslu merekomendasikan untuk berapa TPS kita PSU lagi di tanggal 30. Kemudian Bawaslu merekomendasikan lagi kita PSU lagi 1 TPS di tanggal 2 Agustus, sehingga pilkada Nabire untuk memilih bupati dan wakil bupati pilkada 5 kali. Selama Nabire itu ada peristiwa. Mulai dari sejak saya SMA, peristiwa Nabire yang terjadi, demonstrasi besar-besaran yang terjadi di kota ini, warga masyarakat bakar gedung DPRD Kabupaten Nabire. Itu peristiwa itu terjadi di Nabire. Indonesia di mana-mana tidak pernah terjadi, tetapi Nabire pernah terjadi. Peristiwa yang kedua yang terjadi adalah Bintang Kejora juga 1 tahun lebih berkibar juga di Taman Bis. Peristiwa yang ketiga yang terjadi juga tahun 2024, gempa dahsyat yang terjadi juga di Nabire di sini. Nah, jadi Nabire itu selalu ada sejarahnya. Maka Nabire itu selalu tahu bahwa Nabire itu penuh dengan kenangan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa Nabire ini kota sentral sekawasan Papua Tengah. Beberapa waktu lalu ketika saya bertatap muka dengan masyarakat di mana-mana, saya selalu sampaikan bahwa ekonomi masyarakat ini hari ini mereka hasil jualan laku itu hanya karena kita ini pengaruh dari kota sentral, Kabupaten Dogiai, Paniai, Intan Jaya, Degai. Itu APBD mereka ini sedang putar di sini. Mereka pergi kerja itu hanya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sudah pulang ke Nabire. Jadi gaji daripada para pegawai wilayah ini pun mereka pakai di Nabire. Jadi saya hitung-hitung APBD sekitar berapa 5 kabupaten ini, 7 triliun satu tahun itu sedang putar di Nabire sehingga ekonomi itu baik. Nah, ini yang pertama. Ketika saya bertatap muka untuk di mana-mana saya jalan pun, selalu saya sampaikan bahwa masyarakat ini kan bisa hanya lihat itu jalan bocor, sampah banyak, itu yang kita bisa lihat. Tetapi di dalam sistem birokrasi pemerintahan ini masyarakat tidak pernah lihat apakah baik atau tidak, masuk tanda tanya kita karena masyarakat. Tapi setelah beberapa waktu ini, berapa hari, saya dengan wakil ini ada pantau-pantau sedikit, ternyata pemerintahan juga hancur seperti jalan yang kita lihat hancur. Ini pemerintahan ini juga hancur seperti jalan, tumpukan sampah banyak, itu masalahnya. Ya. Sekarang ini saya dengan saudara wakil ini, berbagai masalah ini kami akan benahi pelan-pelan. Hari ini saya dengan saudara wakil meredakan diri di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk mohon dukungan doa. Biarlah Tuhan kasih hikmat untuk menata kabupaten ini.
itu titipan Tuhan untuk anak cucu kita. Ya, karena tongkat estafet pemerintahan ini sementara berapa tahun ke depan saya dengan saudara wakil akan pimpin, tetapi ini titipan Tuhan untuk anak cucu kita, maka anak-anak kita nanti akan pimpin juga kota ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya dan saudara wakil bahkan juga kita yang lain sudah sarjana, sudah pejabat, itu karya daripada orang tua kita. Mereka biaya kita, mereka rawat kita. Hari ini kita juga buat sesuatu untuk anak cucu kita. Mari kita berkarya untuk anak cucu kita. Kita ini bisa akhiri dengan umur kita, tetapi Kabupaten Nabire ini tidak akan berakhir umur kita. Sampai dunia kiamat Nabire pasti ada. Marilah kita berbuat sesuatu. Jangan belajar sejarah orang, tetapi mari kita bikin sejarah. Sekarang saya mau sampaikan terima kasih teman-teman di Girimulyo di sini, semua berbaju merah. Saya juga tidak tahu bahwa sebentar ini nanti mereka akan baju merah, tetapi saya lihat, saya pantau di WA Group, mereka ada foto di tumpukan baju merah. Jangan sampai mereka pakai, saya juga pakai baju merah. Tapi saudara wakil tidak usah cemburu ya. Apakah ini mereka ini baju merah juga, tapi ini bertahan di sampai 2024 atau ada yang keluar itu kami belum tahu, tapi ini tugasnya Ibu Ketua untuk monitor terus. Ya, monitor terus. Ini yang kedua. Yang berikut saya sampaikan Ibu Ketua, anak-anak Girimulyo besok dapil saat di sini kasih nomor urut 1. Jangan warga Silwini di sana yang datang nomor urut 1 di sini, tapi warga anak-anak Girimulyo kasih nomor 1. Siap. Ya, siap. Harus. Dan juga ini kan pemilu dekat. Seleksi KPU pun sudah mulai terbentuk dari pusat, sementara sedang proses. Nanti akan beralih ke provinsi dan akan kembali ke kabupaten. Sehingga langkah-langkah untuk kemenangan siapa mau siapkan siapa, figur yang nanti kita akan calonkan itu kita marilah nilai jual figur itu kita promosikan di masyarakat. Ya, itu yang saya harap supaya memang benar-benar teman-teman ini bekerja untuk titip satu orang di kursi parlemen dari Girimulyo. Saya juga warga Girimulyo, saya sudah menjadi bupati. Jadi ketika kalau kita legislatif hanya jangan satu periode. Kalau satu periode anggota DPR itu biasa. Itu pengaruh nama baik di masyarakat sebelum ada noda-noda tertentu itu biasa. Ya. Tetapi kalau 2 periode, 3 periode dia duduk di kursi parlemen bersaku, memang dia politisi. Jabatan politik. Ini Pak Suhardiman ini guru saya. Dia SMA YPK. Jadi nanti Pak Suhardiman jangan pikir bahwa anak murid ini terlalu sombong depan guru juga. Dulu satu guru juga Pak Joko dari SMP Negeri 2 juga kan tinggal di sini. Kita tahu sekarang di mana dia. Sudah pindah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sampai beberapa waktu lalu saya sedikit baru pelantikan, tetapi saya sedikit pantau-pantau masalah kabupaten ini sangat luar biasa. Ini sekitar 300-an pegawai itu nih palsu. Ini palsu sekitar 300-an pegawai. Biar bagaimanapun, saya orangnya tenang, santai, tetapi saya kalau dalam tantang sesuatu yang tidak beres itu saya orang keras. Jadi sekitar 300 pegawai itu siap-siap calon pulang kampung. Karena begitu, mereka ini ternyata 300 pegawai ini orang lain. Setelah kami pantau di dalam database pegawai di dalam elektronik, ternyata NIP itu nama tidak muncul. Ada tertentu yang nama itu pegawai di Sumatera di sana ada muncul di situ. Ya. Itu sekitar 300. Berarti ini SK pembohongan publik. Jadi mau dan tidak pegawai kelompok itu kita akan hentikan semua. Ya. Pulang dan kandangkan. Kemudian ada kelompok pegawai yang kita temukan adalah Nabire ini dia ada eselon 3.
Orang itu di Dogia eselon 3, apa eselon 4, di Intan Jaya eselon 4. Padahal ini satu orang. Ya, itu juga kami saya ada temukan. Ada juga yang saya temukan sudah 5 tahun gajinya di sini, tetapi tugas di daerah lain juga saya temukan. Nah, jadi dana DAO itu terkuras untuk membiayai kelompok-kelompok yang tidak beresiko. Makanya nggak bisa bangun. Sekitar 300 pegawai itu, ya kan sumber dana DAO dari pusat kan tidak hitung, tetapi kita yang dibebankan di dana APBD Kabupaten Nabire. Maka sebagian besar jalan hancur hanya karena terkuras ke sana. Jadi ini persoalan-persoalan berat yang kami sudah sedikit 4 hari, tetapi kami temukan masalah. Apalagi kita kerja 1 bulan, banyak masalah yang akan terjadi. Bahkan juga APBD juga sekitar 80-an miliar itu defisit. Saya bilang pemerintah tidak mampu bayar 1 kali. Maka itu akan beban sebagian besar potong di 2022, sebagian besar nanti akan potong di 2023. Ini masalah-masalah yang kita temukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa tadi saya sampaikan mohon dukungan doa, karena masalah-masalah ini yang kita mau tuntaskan, coba pelan-pelan kita mau tuntaskan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, saya mohon dukungan doa daripada Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikut adalah, ini Pasar Karang ini kan dulu kan ujung kota. Dulu ujung kota, jadi Pasar Karang di sini. Tapi sekarang ini dalam kota. Nah, kalau ketika kita lihat pandangan sedikit kurang baik. Sekarang teman-teman Giri Mulyo, marilah ambil berperan. Nah, komunikasi warga, masyarakat lingkungan Giri Mulyo dan seputar Pasar Karang ini, bagaimana kita diskusi pelan-pelan. Mereka juga menyetujui bahwa untuk pasar, untuk penjualan sayur mayur ini kita bergeser ke daerah Wonorejo. Ya. Sehingga yang Pasar Karang ini biarlah sembako dengan pakaian saja. Jadi saya mohon bantuan daripada teman-teman sekalian. Kita pindahkan di sana, terminal itu kasih ke Wonorejo di sana. Tapi daerah Wonorejo juga daerah yang daerah rawan. Maka di Jepara 2 di sana, saya diskusi dengan Kapolres bahwa kita akan bangun pos terpadu mana. Ini Polri, Polres, semua kita akan bangun pos terpadu di situ. Karena dari pos kehutanan lari sampai SP2, dari situ lari sampai gunung di atas, daerah Wonorejo ini daerah yang agak rawan. Maka itu kita akan coba untuk bangun pos terpadu dalam rangka stabilitas keamanan dalam lingkungan kita. Nah, sehingga saya minta untuk dukungan bagaimana ambil hati masyarakat Giri Mulyo dan untuk daerah Karang ini supaya pasar ini kita bergeser, karena yang pasar Karang ini kan jualan dari SP dan Toko. Nah, untuk sayur mayur atau dari Dogiai, sehingga biar di sana terminal kita pindahkan ke sana dan pasar itu kita pindahkan di daerah Wonorejo di atas kuburan sekitar itu. Nah, itu ya, saya dengan saudara wakil ini kami minta dukungan Bapak Ibu sekalian. Nah, terima kasih. Kemudian saya juga memberikan apresiasi kepada teman-teman yang ini sudah bentuk pengurus PDI Perjuangan di Rampin Giri Mulyo, dan posisi saya wakil ketua di DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, dan juga saya akan tangani wilayah Forum Nepago. Kegiatan-kegiatan ini kan kami akan lakukan di sini, daripada kita naik justru kita yang kasih turun mereka di atas kegiatan-kegiatan kepartaian di Nabire di sini. Maka ini teman-teman Giri Mulyo menjadi satu ranting, menjadi satu kekuatan besar dalam rangka menghadapi pemilihan anggota legislatif dan presiden di tahun 2024. Maka itu siapa dia yang kita akan calonkan dia jadi figur dari Giri Mulyo, marilah kita lepaskan polling di warga Giri Mulyo. Kemudian aset kita di Wonorejo ada 1 rumah
Sementara Bapak Pulian yang tinggal ya. Jadi Wonorejo di rumah yang Bapak Pulian tinggal itu aset PDI Perjuangan, dan itu juga dijadikan tempat diskusi, tempat cerita untuk strategi kemenangan Girimulyo dan Wonorejo. Nah, saya pikir bahwa Girimulyo dengan Wonorejo saya itu bisa jadikan satu kursi bisa. Nah, akan sampai sekitar 2 atau 3 kursi. Maka bila perlu ini satu kursi PDI Perjuangan punya. Sementara PDI Perjuangan kita ada 3 kursi. Bahkan sampai wakil ketua DPR, wakil ketua 2 DPRD PDI Perjuangan. Maka itu saya sampaikan kepada kita sekalian, kursi yang ada di sini tetap bertahankan, bila perlu bertambah. Ya. Itu yang saya sampaikan beberapa hal. Sekali lagi saya dengan saudara wakil mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan daripada teman-teman di sini. Ada Irwan dan teman-teman, terima kasih. Komunikasi tertentu di dalam mengisi pembangunan ini kita akan komunikasi terus. Kemudian kebersamaan kita ini tetap kita akan jaga. Persoalan apapun, masalah apapun, kalau memang komunikasi lewat telepon tidak bisa, kasih WA. Kalau tidak bisa, kasih menyurat. Nah, itu. Jangan sampai ada yang bicara kita bahwa ini makan kacang lupa kulit, seperti itu. Kami tidak mau seperti itu. Jadi saya di tengah orang politik, kepercayaan publik itu harus saya jaga. Jangan sampai lahan politik saya itu jadi tandus. Jadi sementara yang jadi subur, tetap saya mau coba untuk mempertahankan itu semua. Maka itu Bapak Ibu sekalian, beserta teman-teman yang sponsor pertemuan kita hari ini, teman-teman yang ambil sikap menjadi ranting PDI Perjuangan di Girimulyo, saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati Kabupaten Nabire yang telah memberikan sambutan untuk kita semua. Ke depan mari kita bersama-sama kita dukung apa yang menjadi program dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire di dalam memimpin Kabupaten Nabire yang akan datang ini. Dan kita doakan semoga Bapak Bupati dan Wakil Bupati senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dijauhkan dari segala cobaan tentunya. Amin. Beliau Bapak Bupati dimohon untuk naik ke atas pentas untuk mengembangkan suara emasnya, karena para orang sangat antusias dari beliau untuk mengembangkan suara emasnya bersama Raja Wadi Musik. Setelah saya menyanyi nanti yang punya pemerintahan di sini kan Pak Lurah nanti.
Bupati untuk foto bersama dan Bapak Wakil Bupati. Ya,